Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 12 November 2020. Kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita sejenak hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 7, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang berkuasa, pemilik kehidupan kami, terpujilah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu telah dinyatakan pada kami, dengan memberikan kami kehidupan, kekuatan, dan kesehatan di pagi hari ini. Dan kami akan memulai segala rencana-rencana kami pada pagi hari ini. Namun sebelum kami melakukan semuanya itu Tuhan, kami mengawali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang mana kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, firman Tuhan ini akan menguatkan, meneguhkan iman kami, bahkan menolong kami untuk memahami dan mengerti, serta membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kiranya Roh Kudus Tuhan juga memampukan kami untuk selalu taat dan setia merenungkan firman Tuhan di dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa kami, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 7 firman Tuhan. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengar. Yang berbahagia ialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan selalu setia melakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 7, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema Tuhan bertindak adil pada umat-Nya.
Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita menjumpai banyak simbol. Namun ada kecenderungan dalam diri kita untuk tidak tertarik pada sesuatu yang dinyatakan dengan simbol. Kecenderungan ini mungkin diakibatkan oleh seringnya orang salah menafsirkan sebuah simbol. Untuk suatu peristiwa, mungkin hal ini dapat dibenarkan, tetapi kecenderungan tersebut tidak selalu benar. F.E. Bruce, seorang sarjana ahli Perjanjian Baru terkenal, mengatakan pendapatnya tentang pasal ini. Seluk-beluk malapetaka dalam pasal ini, juga pasal-pasal sebelumnya adalah simbol. Walaupun demikian, semuanya menyatakan suatu realitas yang dahsyat. Bacaan kita hari ini merupakan suatu simbol cawan. Malapetaka yang Allah datangkan di pasal-pasal sebelumnya memang selalu dinyatakan dengan simbol. Tetapi simbol-simbol tersebut menandakan sebuah realitas yang harus diwaspadai. Artinya, simbol yang menggambarkan tentang malapetaka tersebut dapat dijadikan peringatan bahwa Allah serius menindak perbuatan dosa. Namun manusia tetap pada kesombongannya. Gambaran tentang 7 cawan murka Allah ini ada kemiripan dengan 7 sangkakala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tentu punya alasan menumpahkan cawan murkanya ke atas bumi ini. Alasannya sangat jelas, yaitu dosa yang telah membuat hati Allah tidak tenang bila tidak menumpahkan murkanya atau penghakimannya. Setiap pelanggaran dan dosa harus dihukum. Itulah wujud manifestasi keadilannya. Sebab itu marilah kita berjaga-jaga dan tetaplah berserah pada Tuhan agar murkanya tidak dinyatakan lagi kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kepadamu saat ini kami datang mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang telah nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus ketika kami akan mengawali segala kegiatan kami hari ini, Engkau datang dengan penuh kasih melalui firman-Mu untuk selalu mengingatkan kami supaya selalu berjaga-jaga, selalu waspada atas setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang kami lakukan di dalam hidup ini. Semoga senantiasa mendatangkan kebaikan serta damai sejahtera. Jauhkanlah kami dari segala tindakan-tindakan yang dapat mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan kami. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kepadamu saat ini Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, sehingga jemaat Tuhan dapat melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati setiap rencana-rencana jemaat-Mu, baik itu dalam pekerjaan usaha, juga pendidikan anak cucu kami Tuhan. Biarlah semuanya itu dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan, keteguhan iman, kesabaran, dan kesehatan, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan tetap percaya berkat Tuhan itu
akan selalu nyata di tengah-tengah hidup ini. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami datang mengucap syukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun hari ini. Andini Novrianti R dan Rosa Sartina Paipin, berkatilah mereka dengan pertambahan usia 1 tahun hari ini. Berkati ulang tahun pernikahan dari jemaat Tuhan. Berkati setiap berkat Tuhan yang diterima, baik itu melalui pekerjaan, usaha, bahkan pendidikan. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa membuat jemaat-Mu untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kepadamu saat ini juga kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang lanjut usia, yang mengalami sakit dan sementara berobat jalan, dan juga dalam perawatan secara intensif di rumah sakit. Kami berdoa buat Bapak Ginta, Bapak Lambertus Lampu, Nyonya Frans Patang, Bapak Hendrik El Bunga, Ibu Idris Bone, Bapak Petrus Toding, Ibu Jetang Ketiku, Ibu Hendrik Kapu, Ibu Kristopel, Bapak Niko Panno, Bapak MP Palungan, Ibu Jemi Jehu Bayanan, Ibu Paulus Rahel Para, Ibu Esther Salikuna, Ibu Ludia T. Galenta, Ibu Moses Epang, Ibu Yohanes Biu, Nyonya JT Pasapan, Bapak Paulus Tangkelangi di rumah, Bapak Yusuf Katimang di Rumah Sakit Tentara Semarang, Ibu Ruth Linggi Allo, Ibu Dewi Tolonglangi, Ibu Deka Ampu Lembang di rumah di Toraja, Bapak Dawal Mangera, Bapak Simon Petrus, Ibu Ani Damasa, Nyonya Matius Rambung, Bapak Joni Ropo bersama dengan anak. Berkatilah mereka semua Tuhan yang sungguh-sungguh membutuhkan lawatan Tuhan. Biarlah Engkau hadir untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman percaya dari kekasih-kekasih kami. Berikanlah mereka kesabaran serta kemampuan untuk terus mengharap bahwa mujizat Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa kepadamu bagi keluarga dari Ibu Hermin bersama dengan Mama Wales pasca kepergian dari ibunda terkasih. Saat ini mereka sementara menata hidup selanjutnya dalam rencana-rencana ke depan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa campur tangan bagi kehidupan mereka, supaya rasa sedih dan kehilangan tidak membuat mereka larut, tetapi dengan kesemuanya itu semakin memampukan mereka untuk dekat kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk pandemi COVID yang masih dalam penanganan saat ini. Baik itu pemerintah, tenaga medis,